على
ولما تم من حمله سهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأوله بني أدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وسقواه صلى الله عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على راجه 9 أشهر قمرية صلى الله عليه. وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه صلى الله عليه. أدرى أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الغزيرة القدسية صلى الله عليه. وآخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ له سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا
Terus. Kepada para jamaah yang masih berada di luar, kami mengharapkan untuk memasuki ruang mushola Darussalam karena acara akan kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Thayyib yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram wal Mukarramun, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, dan para undangan sekalian yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan inayahnya jua. Pada hari ini kita dapat dikumpulkan dalam suatu majelis, yaitu majelis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua, pembacaan suratul Fatihah yang akan kita hadiahkan kepada para almarhum dan almarhumah, muwakif dan para pengurus serta para asatidz yang telah mengajar di Mushola Darussalam ini. Dalam hal ini akan dipimpin oleh akhina Muhammad Rizal Haji Ahmad. Kepada akhina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membacakan suratul Fatihah yang akan kita hadiahkan kepada sesepuh-sesepuh pengurus Mushola Darussalam serta yang wakaf ke mushola ini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah Muhammad Akil bin Abdul Gharib, Zakaria bin Ar-Rahman, Kiai Haji Hasanuddin bin Haji Muhammad Akib, Nanguning Asir, Ar-Rahim Asir, Kiai Haji Husin bin Haji Anang Suud, Abdul Murad bin Asomat, Ar-Rahim Nanung, Hafsah binti Muhammad Orib, Abdullah bin Nandung, Ningdep binti Zakaria, Agusci bin Muhammad Akil, Haji Nursan bin Dina, Arsad bin Dina, Abdurrahman bin Anang, Kemas Husin bin Kemas Hasan, Sarnen bin Saleh, Muhammad Thayyib bin Haji Muhammad Saman, Haji Muhammad Soleh bin Siddiq, Haji Muhammad Rusdi bin Zain, Muhammad Teguh bin Haji Muhammad Nuh, Haji Ujang Rahman bin Asir, Amanci bin Asir, Kiagus Haji Rahim bin Kiagus Umar, Kiai Haji Umar Kota Bumi, Kiai Haji Zainal Abidin Fikri, Kiai Haji Hamid Syekh Abu Bakar,
Kiai Haji Ali Umar Thayyib, Hajah Salimah binti Muhammad Siddiq, Amin bin Muhammad Anang, Ki Agus Haji Asy'ari bin Ki Agus Hamidin, Muhammad Idrus bin Sulaiman, Muhammad Ramli bin Muhammad Thayyib, Haji Ahmad bin Asad. Liman ijtama'na hahuna bisababihim bi anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhumul jannata bi rahmatih walidina wa walidahi khassah wal jami' amwatil muslimina 'ammah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga para pewakif, pengurus dan juga para asatidz yang telah mendahului kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosanya, dan akhirnya nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan atas nama panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah, dan sekaligus atas nama pengurus Mushola Darussalam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh akhina Muhammad Febri Ramadan. Kepada akhina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anzil manzila muqarraba min yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga pada saat hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul di Mushola Darussalam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di sini akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama yang kita hormati pengurus Mushola Darussalam sekaligus guru kami Sayyidul Walid Al-Ustaz Abdul Halim Murad bin Abdul Samad, yang kami hormati penceramah kita pada malam hari ini Al-Ustaz Muhammad Thayyib, yang kami hormati juga di tengah-tengah kita hadir guru kita Al-Ustaz Abdul Hasan Asy-Syadzili bin Asy-Syaikh Haji Ali Umar bin Thayyib, yang kami hormati Ustaz Jamal, para asatidz lainnya, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan tak lupa para habaib kita. Minta maaf agak terakhir menyebuti habaibnya, tapi yakinlah para habaib, ya, yakinlah, ahlan wa sahlan bihab Syafiq, yakinlah bahwasanya para habaib itu tetap berada di dalam hati kita, walaupun kita tidak tahu namanya. Yang penting pada saat kita mandangnya itu demen, senang, sudah lah jadilah itu. Tidak perlu kita nak ngapal-ngapal misalnya. Kalau hafal bagus, mendak hafal sudah. Yang penting ditanamkan dalam diri kita bahwasanya kita cinta kepada para habaib. Insyaallah kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang pertama kami mengucapkan permintaan maaf kalau memang dalam sambutan kami dalam tempat ada yang kurang daripada persiapan kami. Kami mohon maaf atas segala kehilapan kami, dan kami juga tidak lupa mengucapkan daripada ucapan terima kasih
yang mana sudah pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Musolah Darussalam ini. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya bulan Maulid ini pasti kami yang ngadu ke acara Maulid. Yang paling besar acara Maulid malam ini di Kampung Asegap. Hati kita niatkan, walaupun kita sini sudah ada apa, kita niat hadir di Asegap juga sudah ada apa. Insyaallah kita dapatkan kedua-duanya. Dan kami juga menghimbau kepada para panitia, kita jingok-jingok sikok tamu-tamu kita ini, jangan suruh dia balik sebelum dia menyantap daripada sajian yang kita akan kita sajikan pada mahram ini. Insyaallah hadirnya kita ini tak lepas harus bersyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan kita yang pacak mawa diri kita ke sini. Tak pacak kita. Walaupun kita sudah niat dari rumah, aku nak hadir ke Musolah Darussalam atau aku nak hadir ke Kampung Asegap. Tapi Allah nentukannya kita tak tahu. Yang penting kita bersyukur kepada Allah. Karena kata Allah, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya syukurnya tersebut untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh syukur kita, Allah tidak butuh syukur kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kira-kira malam ini kita bersyukur kepada Allah? Syukur. Ingatlah aman kamu tak percaya, berkat kita bersyukur pada Allah, ada baik sajian yang Allah tunjukkan kepada kita. Tahu apa? Tsunami. Pasti itu. Itulah yang Allah berikan kepada kita, berkat kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan barang siapa mengkufuri nikmat Allah, ingatlah kakek baliknya. Mungkin ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia dan sekaligus atas nama pengurus Musolah Darussalam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Fawaz Al-Farabi. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Masyiral hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, baik yang mendengar maupun yang membacanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, acara inti, yaitu hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Thayyib. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه بتبت يدا وفي الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا فما ظنوا بالعبد الذي طول عمره بأحمد فما ظنوا بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بمحبة مولانا محمد. والحمد لله الذي شرفنا لاجتماع مولد مولانا محمد. والحمد لله الذي جعلنا ممن أحب مولانا محمد. والحمد لله الذي جمعنا بذرية مولانا محمد. صلوا على محمد، صلوا على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها
wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaram, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, khususan Al-Ustaz Jamaluddin, juga Al-Ustaz Abul Hasan, juga Al-Habibana Syafiq bin Syab, juga semua habaib yang pada malam hari ini berkenan hadir. Juga tidak kita lupakan para panitia, Ketua Musola Darussalam Al-Ustaz Abdul Halim, juga beserta yang membantu acara ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita doakan malam ini maulid kita diterima oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan maulid ini tersambung dengan maulid-maulid yang dipandang oleh Habibana Rasul. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, anak-anaknya, putra-putrinya, dan siapapun yang membantu acara ini, kita semua masuk di dalam Diwanu Muhammad ibn Abdullah. Kita masuk di dalam buku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya diundang untuk hadir maulid. Sebetulnya yang inti itu maulidnya ya. Ceramah itu nomor kesekian ya. Tapi alhamdulillah tadi saya mulai awal hadir, saya dengar maulid berzanji dibacakan. Ada salawat ala Imamul Busiri juga dibacakan. Saya terkenang-kenang dengan guru-guru saya, dengan orang tua rohani saya, di antaranya Syekhuna Imam Al-Habib Abdurrahman bin Al-Imam Al-Hafidh Al-Musni Al-Muhaddis Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, yang saya fahami beliau selalu baik di majlis khos ataupun di majlis am selalu mengumandangkan kalimat-kalimatul burdah, sehingga hati saya bertanya kenapa beliau alunkan kalimat-kalimat itu di majelis-majelisnya. Ada satu waktu beliau menjelaskan, beliau katakan kana al-ustadzul imam al-hafidh al-musnid al-kutub al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Faqih. Beliau ketika memimpin majelis pasti membaca ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Ketika beliau ditanya kenapa, karena kata beliau siapa yang membaca kalimat-kalimat tadi dari hatinya, maka kalimatul Imamul Busiri akan mengundang ruhu Muhammad, akan hadir di majelis itu saudara. Maka ketika Anda menghadiri maulid, ingat Anda sedang diundang Muhammadur Rasulullah. Anda menyambut tamu Rasulullah. Anda akan membaca nama yang kalau Anda sebut, hati Anda akan tambah dekat dengan Allah. Nama yang dulu sebelum beliau jasadnya diciptakan, faqad tawassala abuna Adam alaihi salam bi sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah. Al-Imam Al-Alama Habibu Rasulullah Al-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Saya banyak kitab-kitab beliau di rumah saya, karena beliau, guru saya sering menukil dari beliau. Al-Imam Al-Alama Habibu Rasulullah Al-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Syekhul Azhar fi zamani. Itu beliau mengatakan di dalam kitabnya Anwarul Muhammadiyah, beliau menceritakan tentang mahabbah kepada Nabi Muhammad. Beliau katakan al-mahabbatu hiya qutul qulub wa ghidha'ul arwah wa hiya qurratul uyun wa hiya al-hayatu allati man hurimaha fahuwa min jumlatil amwat wan nur, kata beliau alladzi man faqadahu fahuwa fi bihari dhulumat wa hiya ruhul iman wal a'mal wal ahwal wal maqamat, kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Cinta kepada Nabi Muhammad
adalah kutul qulub, makanan pokok hati kita, saudara. Dikatakan wa qurratul uyun, penyejuk mata hati siapapun yang mendekatinya, katanya. Yang siapa selama dia hidup di alam dunia tidak pernah merasakan cinta kepada Nabi Muhammad, maka orang ini, kata Sayyiduna Nabhani, dia seperti mayit-mayit yang berjalan, saudara, di atas muka bumi ini, kosong melompong kehidupannya. Dikatakan juga mahabbah itu nur, cahaya, saudara. Anda akan lihat orang-orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad. Anda akan lihat kehidupannya berbeda. Cara dia mengalami kehidupan ini akan berbeda, saudara. Yang kata Imam An-Nabhani tadi, orang yang tidak mengambil bagian cinta kepada Nabi, maka ibarat orang yang sedang tenggelam di lautan kegelapan dosa dan noda. Maka kalau Anda ingin bertanya kepada kami, bagaimana cara untuk mendekat kepada Allah? Jawabnya satu, dekati Muhammadur Rasulullah. Aqrabut turuq al-wusul ilallah adalah al-qurbu bi Maulana Muhammad. Jalan tercepat, kata para ulama, untuk al-wasil bimakna orang yang melewati ilmul yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin, atau dikenal dengan kekasih Allah, dekati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Anda membaca riwayat ashabu Rasulillah, tidak terhitung sahabat Nabi yang bukan hanya cinta tapi tergila-gila dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau boleh kami katakan, sahabat Nabi Muhammad fa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya cinta kepada Nabi tapi tidak bisa lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi muqaddamihim Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, mali la ansa wajhaka ya Rasulullah walau kuntu fil hammam, katanya, wahai Nabi besar Muhammad, mengapa aku tidak pernah bisa melupakan wajah paduka ketika aku masuk ke dalam kamar mandi akan mengambil air wudhu, aku melihat genangan air itu yang ternyata yang muncul dari genangan air adalah wajhu Muhammad bin Abdullah. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan kata Nabi besar Muhammad, ma faddalakum Abu Bakar, katanya, sahabat Abu Bakar mengungguli kalian semua wahai sahabat, bukan karena banyak salatnya, walaupun salatnya banyak, bukan karena banyak sedekahnya, walaupun sedekahnya banyak, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang nomor satu ba'dal anbiya'i wal mursalin, karena di dalam hati beliau terlalu mengingat Nabi, terlalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dipuji Nabi besar Muhammad, lawuzina imanu ahlil ardi bi imani Abi Bakar larajah, katanya. Andai, kata Rasulullah, engkau kumpulkan iman seluruh penduduk bumi dari mulai zaman Nabi Adam sampai bangkit hari kiamat, diletakkan di satu timbangan, kemudian diletakkan imanu Abi Bakar As-Siddiq, maka akan jauh lebih unggul iman Abu Bakar As-Siddiq, saudara. Ada lagi sahabat-sahabat yang diceritakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, yang mungkin riwayat ini sering Anda dengar dari para ulama kita, para khatib kita. Ada sahabat maula Rasulullah namanya Thauban. Itu beliau kalau tidak bertemu Nabi, itu jasadnya sampai menimbulkan keanehan. Sampai jasad beliau berubah pucat, saudara. Sampai Nabi berkata, ya Thauban, ma ghayyara launak,
kenapa kulitmu menjadi pucat? Dijawab, ya Rasulullah, ma bi maradun wala waja' ghairu anni idza lam araka istauhashtu wahsyatan syadidatan hatta araka, katanya. Kama kalau ma fi mana. Kata beliau, ya Rasulullah, yang menyebabkan aku tidak bisa tidur di waktu malam, yang menyebabkan batinku bergoncang adalah ketika aku tidak bisa melihat wajah paduka. Maka turun ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin fa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat itu. Saya ingin mengajak Anda bertafakur. Jadi salah satu yang menyebabkan wahyu turun itu karena mahabbah yang begitu dahsyat, saudara. Menyebabkan Allah langsung yang mengatakan siapa-siapa yang taat kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya, maka dia akan bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang yang soleh, saudara. Ini sahabat Sauban. Kita tidak heran sebab mereka melihat langsung kaifa kana jamalu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah tahu persis bagaimana wajah Nabi kalau sedang menanti wahyu. Para sahabat Rasulullah tahu persis bagaimana kalau yang memimpin perang adalah Rasulullah. Para sahabat Nabi tidak heran lagi kita kenapa mereka tergila-gila, karena mereka hidup di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Anda meneliti di zaman itu, saudara, yang tergila-gila dengan Nabi, yang mencintai Nabi bukan hanya ashabu Rasulullah, tapi juga ada riwayat yang menyebutkan rintihan pelepah korma. Jelas riwayat ini Anda bisa buka di kitab Asy-Syifa bi Ta'rif al-Huquqil Mustafa yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad. Sampai ringkas cerita ada riwayat para ashabu Rasulullah mendengar rintihan seperti bayi yang menangis. Kemudian dalam riwayat itu sampai pelepah korma tadi, mimbar yang dibuat dari pelepah korma tadi itu meretak sedikit, saudara. Ada riwayat yang meretak sedikit itu karena dia rindu dengan Nabi besar Muhammad. Akhirnya Nabi besar Muhammad meletakkan tangan suci beliau di atas mimbar pelepah korma tadi, yang beliau katakan, laulam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah tahazzunan ala Rasulillah, katanya. Andai, kata Nabi besar Muhammad, saya tidak menghibur memeluk pelepah korma ini, maka kalian akan mendengar tangisan sampai bangkit hari kiamat, saudara. Al-jizi haninu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda renungkan, kalau baca hadis direnungkan pakai hati, saudara. Saya ingin mengajak Anda berpikir,